Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Gaya Belajar Siswa dalam Memahami Materi Matriks. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvin Aulia dengan NIM 18011105049. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Latar belakang dalam penelitian saya, yang pertama menurut Sari 2014, bahwa setiap orang memiliki karakteristik kemampuan otak yang berbeda-beda dalam menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi. Aktivitas yang dapat melibatkan kemampuan otak untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi adalah belajar. Yang kedua, menurut Ruswana 2019, menyatakan bahwa pemahaman merupakan unsur utama yang perlu dikuasai seseorang dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan. Pemahaman berhubungan dengan penguasaan atau cara seseorang agar mengerti tentang sesuatu. Yang ketiga, menurut Papilaya dan Huliselan 2016, secara umum gaya belajar manusia dibedakan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar visual, ini gaya belajarnya dengan cara melihat, mengamati, dan memandang. Peserta didik dengan gaya belajar auditorial, yang mengandalkan kemampuan untuk mendengar. Dan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih suka belajar dengan cara terlibat langsung dengan melalui gerak atau sentuhan. Rumusan masalahnya dalam penelitian saya, yaitu bagaimana gaya belajar siswa dalam memahami materi matriks, dan tujuan penelitiannya untuk menganalisis gaya belajar siswa dalam memahami materi matriks. Manfaat penelitian bagi siswa dapat mengetahui dan memahami karakteristik gaya belajarnya masing-masing. Bagi guru sebagai informasi mengenai cara belajar siswa, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menerapkan metode mengajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Bagi sekolah sebagai panduan sumber untuk mengetahui karakteristik di setiap gaya belajar peserta didik, dan agar sekolah dapat memfasilitasi media atau alat pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan dalam gaya belajar siswa. Pengertian belajar. Menurut Partasiwi 2019, menyimpulkan tentang belajar yaitu, 1. Belajar itu membawa perubahan. Yang kedua, perubahan pada pokoknya adalah didapatkan melalui kecakapan baru. Yang ketiga, perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja. Pengertian gaya belajar. Menurut Ricardo et al. 2014, gaya belajar adalah cara seseorang untuk menstimulus serta menangkap informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Menurut Munasiah Aisolihah 2020, bahwa faktor yang mempengaruhi belajar siswa baik pada pendidikan formal maupun non-formal bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu, yaitu faktor jasmani, ada kesehatan, cacat tubuh, kemudian faktor psikologis, ada intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan, dan lain sebagainya. Dan faktor kelelahan siswa. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu, yaitu faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan lain-lain. Ada faktor sekolah, bagaimana metode mengajar guru, terus bagaimana kurikulum yang digunakan di sekolah, relasi guru dengan siswa dalam pembelajaran, disiplin sekolah, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Faktor masyarakat, itu ada kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat, dan lain-lain. Matriks. Pengertiannya, matriks adalah susunan suatu bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Baris pada matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matriks. Kolom pada matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam matriks. Jenis-jenis matriks itu ada 10. Matriks baris, matriks kolom, matriks nol, matriks identitas, matriks skalar, matriks persegi, matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks simetris. Alur penelitiannya, yang pertama merancang proposal, kemudian mempersiapkan penelitian,
kemudian membuat instrumen soal materi matriks, dan membuat skrip wawancara, kemudian menyusun proposal, kemudian melakukan observasi, pemberian soal pada subjek penelitian dan wawancara, kemudian melakukan dokumentasi, kemudian menganalisis hasil jawaban dari subjek penelitian, hingga sampai selesai, dan nantinya setelah selesai itu bisa berupa laporan akhir skripsi. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Sarfa Wasahua yang berjudul Analisis Gaya Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Matematika pada materi himpunan siswa kelas 7 SMP Negeri Karangjaya, Kecamatan Amlea, Kabupaten Guru. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui gambaran gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika pada materi himpunan siswa kelas 7 SMP Negeri Karangjaya. Hasil penelitiannya bahwa gaya belajar yang paling menonjol yaitu gaya belajar visual memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan gaya belajar auditorial dan kinestetik. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Gedeon Anggra Jatikusumo, Tantri Mayangsari, dan Erawan Kurniadi yang berjudul Analisis Gaya Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Madiun. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa SMP di Madiun, khususnya di SMPN 5 Kota Madiun. Hasil penelitiannya sebanyak 37% siswa memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 40% siswa memiliki kecenderungan gaya belajar auditorial, dan 23% siswa memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Metode penelitian. Penelitian yang saya lakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif untuk memperoleh informasi secara rinci, baik data yang diperoleh berupa gambar, kata-kata, angka, dan yang lainnya, agar dapat mengkaji tentang gaya belajar siswa dalam memahami materi matriks. Subjek penelitian dan lokasinya, subjek siswa kelas 11 IPA 2. Waktu penelitiannya pada 20 September 2020 sampai 20 November 2020. Tahun ajaran 2021 atau 2022 dan disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran matematika di sekolah tersebut. Lokasinya di SMAN 8 Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan datanya yang dilakukan peneliti dalam penelitian adalah observasi, metode tes, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur pengumpulan datanya yang pertama melakukan observasi, yang kedua memberikan tes berupa soal mengenai matriks, yang ketiga melakukan wawancara, dan terakhir membuat dokumentasi. Teknik analisis datanya ada tahap reduksi data, kemudian tahap penyajian data, dan terakhir tahap penarikan kesimpulan. Terima kasih, cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila saya ada kekurangan maupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.